Shalom, selamat pagi. Berjumpa di Gemim Sion Winangun untuk mengikuti ibadah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September tahun 2024. Sebelum kita memulaikannya, mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkenan dengan kami sekalian untuk boleh menikmati hari baru, bulan baru, bahkan menikmati minggu yang akan berjalan ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghantar kami boleh ada di pagi hari ini. Dan saatnya kami akan merenungkan bersama firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus yang akan menolong kami semua untuk boleh mengerti apa maksud firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk sepanjang minggu ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop pembacaan kita ialah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan untuk sepanjang minggu ini kita akan renungkan bersama-sama, dan tema kita ialah rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Korintus adalah sebuah kota di Yunani yang terletak di dataran seluas 5 km yang memisahkan Laut Aegea dan Laut Adriatik.
Di zaman Yunani kuno, Korintus adalah bagian dari Makedonia, merupakan kota perdagangan dan industri, khususnya keramik atau bahan tembikar. Kota ini bereputasi liar karena ada banyak teater, pasar, dan kuil-kuil agama penyembahan berhala. Terdapat kuil Asclepius yang dalam mitologi Yunani dikenal sebagai dewa pengobatan atau penyembuhan. Ada pula kuil Aphrodite, Dewi Asmara. Pelayanan kepada Aphrodite dilakukan oleh para imam perempuan yang sebenarnya adalah para pelacur. Aktivitas mereka pun telah menimbulkan perbuatan imoralitas. Kota ini kemudian dihancurkan pada tahun 1146 sudah Masehi oleh orang-orang Roma. Saudara-saudara, pokok penting perikop ini bukanlah pada pemberian jemaat, melainkan pada rasa cukup yang dialami Paulus. Rasa cukup inilah yang membuat Paulus berterima kasih atas perhatian jemaat Filipi yang telah ia terima. Di tahun 46 sudah Masehi, Kaisar Roma yakni Agustus membangunnya kembali dan dijadikan ibu kota untuk provinsi baru yaitu Akaya. Lalu ditugaskan seorang wali negeri yang memimpin kota. Saudara-saudara, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus saat sedang berada di Efesus, sekitar tahun 53 sampai dengan 57 Masehi. Paulus menulis surat ini karena mendapat kabar kurang baik dari keluarga Chloe, di mana ada perselisihan yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Sedangkan tujuan surat ini untuk memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan tentang iman Kristen. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 berisikan penjelasan Rasul Paulus tentang karunia-karunia roh. Orang Kristen di Korintus telah menerima anugerah dari Tuhan Allah dan tidak kekurangan karunia dibandingkan dengan Korintus 8 ayat 7. Hanya saja telah terjadi penyalahgunaan karunia dan kesombongan rohani. Penyebabnya karena ada golongan yang menganggap diri sebagai orang rohani. 1 Korintus 14 ayat 37. Mereka membanding-bandingkan karunia dengan menganggap karunia nubuat dan bahasa lidah lebih baik daripada karunia yang lain. Ayat 1 sekarang tentang karunia roh. Bahasa Yunani pneumatikos, pemberian yang rohani, bersifat roh, berkenaan dengan roh. Paulus bermaksud menjelaskan tentang persoalan karunia rohani dan meminta jemaat memperhatikannya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahasa aslinya sebenarnya bernada menegur. Pelo, umas agnoin. Aku tidak mau kamu tidak mengetahui yang sebenarnya. Hal kedua yang diuraikan Paulus yaitu ayat 2 dan ayat 3 mengenai perbandingan antara pengalaman agama kafir
yang menyembah berhala-berhala bisu dengan iman Kristen. Kepercayaan kafir sering menawarkan kenikmatan dunia, seperti perilaku seks menjadi pembahasan waktu itu, sehingga ada seks bebas dan pesta pora. Sebelum menjadi percaya, orang-orang Kristen di Korintus sangat terkait dan tidak bisa menolak pada hawa nafsu tersebut. Saudara-saudara, Paulus juga menemukan bahwa orang Korintus pernah terpesona, ekstase, terhadap ilham agama kafir, yakni semacam mengalami kesurupan. Dalam keadaan ekstase itu, tanpa sadar mereka berkata, "Terkutuklah Yesus." Orang-orang Kristen pun diingatkan bahwa apa yang dialami ketika menjadi pengikut Yesus Kristus tidaklah sama dengan gejala-gejala sewaktu mereka masih kafir. Baginya, pekerjaan Roh Kudus mempunyai hubungan yang erat dengan pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sementara bagi kepercayaan terhadap berhala-berhala, nama Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak pernah diakui. Kemudian Paulus menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan sumber dari ilham Kristen itu sendiri. Saudara-saudaraku, ayat 4, Paulus mengganti kata karunia roh, pneumatikos, dengan istilah rupa-rupa karunia atau karismata, anugrahan. Jemaat di Korintus senang membicarakan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi mereka melupakan sumber semuanya itu. Sebenarnya karunia bukanlah ciri khas istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang yang rohani, melainkan pemberian yang diterima dari Tuhan Allah. Karunia-karunia itu dibagi kepada jemaat-jemaat Kristen oleh roh yang sama. Dasar pemberian karunia adalah anugerah Tuhan Allah. Dan setiap karunia rohani diperlukan untuk kepentingan jemaat. Saudara-saudara, ayat 5, kata-kata pelayanan dipakai dalam kaitan dengan tugas di tengah-tengah jemaat, baik jasmani dalam Kisah 6 ayat 1-4 maupun yang rohani 2 Korintus 5 ayat 18. Kata pelayanan oleh Paulus menjadi setingkat dengan karunia-karunia roh. Dengan begitu, baik karunia maupun pelayanan tidak dimaksudkan untuk kehormatan orang yang menerimanya, tetapi untuk melayani sesama. Semua karunia rohani dan pelayanan dalam jemaat adalah wujud dari pekerjaan Tuhan Allah yang dikerjakan melalui semua orang. Saudara-saudara, ayat 6, Tuhan Allah terus berkarya dalam jemaat melalui bermacam-macam cara atau karunia pelayanan dan pekerjaan. Sedangkan ayat 7-11, Paulus memberikan beberapa contoh peran roh berhubungan dengan karunia. Ayat 7 menjelaskan bahwa perwujudan roh diberikan kepada setiap orang percaya demi kebaikan seluruh jemaat. Kemudian ayat 8-10 berisikan 9 contoh karunia yang diberikan oleh roh. Susunan daftar ini sebenarnya mempunyai unsur polemik. Jemaat sering membanding-bandingkan karunia rohani. Paulus pun menekankan semua karunia roh itu penting
dan harusnya dimengerti dalam konteks semua itu adalah perwujudan Roh Allah. Karunia pertama, perkataan hikmat atau logos sophias, tentang berbicara dengan kebijaksanaan. Roh menyatakan diri dalam komunikasi hikmat Tuhan Allah kepada orang lain. Hikmat diperoleh melalui belajar atau dari penyataan Tuhan Allah. Namun, dia baru berguna kalau digunakan untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara, intinya hikmat yang dimaksudkan bukanlah hal yang duniawi, melainkan yang berasal dari Tuhan Allah. Itu kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 6-10. Sedangkan tujuannya untuk mengerti fakta-fakta yang sudah diketahui dan menerapkannya ke dalam keadaan tertentu. Sedangkan karunia kedua, perkataan pengetahuan atau logos gneseos atau pengajaran. Karunia ini adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengucapkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dengan tepat dan jelas. Karunia ketiga, iman, pistis atau percaya. Karunia ini bisa diartikan iman yang menaati dan mempercayai Tuhan Allah walaupun diperhadapkan dengan perlawanan dan penderitaan yang luar biasa. Dan karunia keempat, menyembuhkan. Penerimaan karunia ini tidak diberi kuasa untuk menyembuhkan dengan sembarangan. Dia tidak seperti dukun Kristen, melainkan diberikan kesanggupan untuk menyembuhkan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Roh. Karunia kelima, kuasa mengadakan mujizat atau dunamis, kekuatan, kesanggupan, keajaiban. Kata mujizat adalah suatu peristiwa luar biasa yang menyatakan kuasa Tuhan Allah dengan tujuan mujizat bukan untuk menentang atau merombak hukum-hukum yang diberlakukan dalam alam semesta, tetapi untuk mengingatkan manusia kepada Dia yang menciptakan alam semesta dan tetap berkuasa atasnya. Sedangkan karunia keenam, nubuat, profetia atau memberitahukan rencana-rencana Allah. Karunia ini berarti menyampaikan berita dari Tuhan Allah kepada umatnya. Untuk mengetahui kebenaran sebuah nubuat, Tuhan Allah juga memberikan karunia yang ketujuh. Kita melihat karunia ini, yakni membedakan bermacam-macam roh. Diakresias, yaitu kesanggupan membedakan karunia. Karunia ini dihubungkan secara khusus dengan nubuat yang berfungsi untuk dapat membedakan nubuat yang benar dan nubuat yang palsu. Karunia yang kedelapan, berkata-kata dengan bahasa roh. Geneglosen, berbagai-bagai bahasa lidah. Orang yang berbicara dengan bahasa lidah berbicara bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Itu dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Biasanya yang keluar dari bahasa lidah tidak dimengerti oleh pendengarannya maupun oleh pembicaranya sendiri. Bahasa yang diucapkan dalam bahasa yaitu harus ditafsir supaya pesannya berguna untuk semua orang. Dan sekarang kita masuk pada karunia yang ke-9,
yaitu menafsirkan bahasa roh, yaitu bahasa yang sanggup menerangkan, di mana penafsiran bukan dalam arti menafsir mimpi atau kitab suci, melainkan menafsirkan bahasa roh. Sedangkan ayat 11 dimuliakan dengan kalimat, saya ulang, dimulai dengan kalimat, tetapi semuanya ini, dengan maksud menekankan bahwa bukan hanya karunia nubuat dan bahasa lidah, namun semua karunia yang telah didaftarkan merupakan perwujudan roh. Pengulangan kata kepada setiap orang di ayat 7 mengingatkan bahwa masing-masing orang percaya diberikan perwujudan roh. Saudara-saudara, frasa seperti yang kita tahu bahwa itu merupakan roh, yaitu kehendaki, roh kehendaki, menekankan bahwa orang percaya tidak memilih karunia mana yang akan diberikan kepadanya, karena pembagian karunia-karunia ditentukan oleh kehendak roh. Karena itu orang yang mendapat satu karunia tidak boleh sombong, sebab pemberian itu didasarkan pada anugerah, bukan jasa. Semuanya penting, tidak ada yang lebih mulia atau kurang baik. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Teristimewa ketika kami menjalani kehidupan sepanjang minggu ini. Pakai kami semua Tuhan, untuk boleh mewujudkan, menyatakan firman itu dalam tugas kerja pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.